Sobat Nusantara, bayangkan sebuah negeri yang dulu penuh dengan jati diri, kini perlahan berubah. Di jalan-jalan, di pasar, di pusat-pusat ekonomi, bahkan di sektor formal dan informal wajah-wajah yang mendominasi bukan lagi penduduk asli, tetapi para pekerja asing khususnya dari Bangladesh. Ini bukan sekadar spekulasi atau teori konspirasi, ini adalah realita yang terjadi di Malaysia saat ini. Pertanyaannya, apakah Malaysia masih milik rakyatnya sendiri? Ataukah di masa depan negara ini akan berada di tangan mereka yang datang dari negeri seberang? Dominasi pekerja Bangladesh di Malaysia bukanlah isapan jempol. Menurut Departemen Statistik Malaysia, jumlah tenaga kerja asing di Malaysia mencapai lebih dari 2 juta orang secara resmi, dengan pekerja asal Bangladesh sebagai salah satu kelompok terbesar. Namun, permasalahan tidak berhenti di sini. Mafia tenaga kerja dan korupsi menjadi isu yang semakin disorot. Komisi Anti Korupsi Malaysia mengungkap bagaimana ribuan visa kerja disalahgunakan, memungkinkan masuknya pekerja asing ilegal yang semakin sulit dikendalikan. Pada tahun 2022, Malaysia dan Bangladesh menandatangani perjanjian tenaga kerja yang memungkinkan masuknya ratusan ribu pekerja Bangladesh ke berbagai sektor di Malaysia. Ini terjadi setelah beberapa tahun kebijakan perekrutan tenaga kerja dari Bangladesh sempat dihentikan akibat berbagai masalah, termasuk dugaan eksploitasi dan perdagangan manusia. Dulu, pekerja Bangladesh hanya bekerja di sektor kasar seperti konstruksi dan perkebunan. Namun kini, mereka mulai masuk ke sektor lain seperti perhotelan, retail, bahkan bisnis makanan dan minuman. Tak jarang ditemukan restoran dan toko yang sepenuhnya dikelola oleh mereka. Dengan biaya tenaga kerja yang lebih murah dan jaringan komunitas yang kuat, mereka mampu menguasai berbagai sektor yang sebelumnya dikelola oleh warga Malaysia sendiri. Masalah utama dari fenomena ini adalah dampaknya terhadap tenaga kerja lokal. Banyak perusahaan lebih memilih pekerja Bangladesh karena mereka bersedia menerima gaji lebih rendah dibandingkan pekerja Malaysia. Ini menyebabkan banyak warga lokal kehilangan pekerjaan atau terpaksa menerima upah yang lebih rendah dari sebelumnya. Sektor konstruksi, yang dahulu banyak diisi oleh pekerja lokal dan tenaga kerja Indonesia, kini hampir sepenuhnya dikuasai oleh pekerja Bangladesh. Begitu pula di sektor perhotelan dan restoran, di mana semakin sulit menemukan pekerja lokal karena hampir semua posisi diisi oleh tenaga kerja asing. Akibatnya, anak muda Malaysia menghadapi persaingan ketat di pasar tenaga kerja. Mereka yang tidak memiliki keterampilan tinggi semakin sulit mendapatkan pekerjaan dengan upah layak, karena perusahaan lebih memilih tenaga kerja asing yang lebih murah dan tidak banyak menuntut. Selain ekonomi, dominasi pekerja Bangladesh juga membawa dampak sosial dan budaya. Salah satu dampak yang paling nyata adalah munculnya komunitas eksklusif pekerja asing di berbagai kota besar seperti Kuala Lumpur, Penang, dan Johor Bahru. Di daerah-daerah ini, pekerja Bangladesh cenderung membentuk kelompok sendiri, menciptakan lingkungan yang terasa asing bagi warga lokal. Banyak warga Malaysia yang merasa tidak nyaman karena daerah tempat tinggal mereka kini dipenuhi oleh pekerja asing yang memiliki budaya berbeda. Selain itu, lonjakan populasi pekerja asing juga berpotensi mengubah struktur sosial di Malaysia. Jika tren ini terus berlanjut, dalam beberapa tahun ke depan, jumlah pekerja Bangladesh di Malaysia bisa mencapai lebih dari 2 juta orang, angka yang sangat besar dibandingkan populasi Malaysia yang hanya sekitar 33 juta orang. Dampak sosial dari meningkatnya jumlah tenaga kerja asing ini juga semakin terasa. Polisi Diraja Malaysia mencatat lebih dari 10.000 kasus kriminal pada tahun 2022 melibatkan tenaga kerja asing, mulai dari pencurian hingga kejahatan berat seperti perampokan dan pembunuhan. Beberapa kawasan seperti Klang, Kuala Lumpur, dan Johor Bahru mengalami lonjakan angka kriminalitas hingga 30% dalam 5 tahun terakhir. Selain itu, kehadiran mereka juga memperburuk masalah perumahan karena banyak pekerja asing tinggal dalam kondisi padat dan tidak higienis yang berpotensi memicu masalah kesehatan dan sosial lainnya. Fenomena seperti ini sebenarnya bukan hal baru di dunia. Sejumlah negara lain telah mengalami masalah serupa dan menghadapi konsekuensi serius akibat dominasi tenaga kerja asing. Di tengah dominasi pekerja Bangladesh di Malaysia, nasib tenaga kerja Indonesia di negeri jiran ini juga mulai tergeser. Jika dulu tenaga kerja Indonesia mendominasi sektor konstruksi, perkebunan, dan asisten rumah tangga, kini posisi mereka semakin berkurang.
Pekerja Bangladesh dianggap lebih efisien oleh banyak majikan karena mereka menerima gaji lebih rendah, lebih mudah direkrut dalam jumlah besar, dan jarang melakukan protes atau mogok kerja. Akibatnya, tenaga kerja Indonesia yang masih bertahan di Malaysia harus bersaing lebih keras untuk mendapatkan pekerjaan. Jika tren ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin tenaga kerja Indonesia akan benar-benar tersingkir dari Malaysia dalam beberapa tahun ke depan. Kondisi ini tentu menjadi tantangan besar bagi Malaysia. Jika pemerintah tidak segera mengambil langkah tegas, bukan tidak mungkin dalam 1 atau 2 dekade ke depan, Malaysia akan mengalami kehilangan kendali atas ekonominya sendiri. Beberapa langkah yang bisa diambil antara lain memperketat kebijakan migrasi tenaga kerja asing, meningkatkan perlindungan bagi pekerja lokal dengan kebijakan upah minimum yang lebih ketat, serta membatasi izin usaha bagi warga asing agar tidak merugikan pengusaha lokal. Selain itu, masyarakat Malaysia juga perlu mulai menyadari pentingnya mengisi sektor-sektor yang saat ini didominasi oleh pekerja asing, agar tidak semakin tergeser di negeri sendiri. Pada akhirnya, pertanyaan besar yang harus dijawab adalah, apakah Malaysia masih akan menjadi milik rakyatnya sendiri, ataukah negeri ini perlahan akan jatuh ke tangan mereka yang datang dari luar? Jika tidak ada tindakan nyata, maka masa depan Malaysia bisa saja bukan lagi berada di tangan rakyatnya, melainkan di tangan mereka yang kini semakin mendominasi. Rakyat Malaysia harus sadar dan bertindak sebelum terlambat.